kita sukses, semakin jauh perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat bertanggaikan salam mari sama-sama kita hanturkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, karena dengan subscribe Anda itu membuat kami semangat. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh saudara yang bernama Azai. Saya ditemani oleh saudara Azai. Pada kesempatan kali ini saya ingin menggali informasi kepada saudara Azai. Pada pekan lalu dengar-dengar Anda itu mengikuti lomba pidato 3 bahasa di Pondok Pesantren Taqwa Ibn Hafiz ini. Apakah itu betul? Ya, benar sekali, saya mengikuti lomba tersebut. Dalam pidato 3 bahasa tersebut ada 3 bahasa. 3 bahasa itu apa aja? Dalam lomba tersebut ada 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Arab, dan yang ketiga ini bahasa yang paling susah dipahami dan paling susah diucapkan. Kenapa? Karena ini tulisannya apa, dibacanya apa, jadi agak susah diucapkan, dan itu bahasa tersebut adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi dalam pidato 3 bahasa tersebut ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Dalam 3 kategori tersebut Anda itu mengambil kategori yang mana sih? Saya mengambil kategori bahasa Indonesia karena menurut saya bahasa tersebut adalah paling mudah dicerna, paling mudah difahami, dan paling mudah diucapkan selain bahasa-bahasa yang lain. Kenapa Anda tidak mengambil bahasa Arab atau bahasa Inggris? Karena menurut saya bahasa Arab itu belum fasih, belum terlalu terbiasa dengan mengucapkan kata bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris. Saya belum pernah banget karena ya begitu, ucapannya itu sulit sekali untuk diucapkan. Oh, jadi seperti itu Anda memilih untuk kategori bahasa Indonesia. Ya. Nah, pada suatu lomba pasti ada yang namanya seleksi. Nah, apakah Anda mengikuti seleksi tersebut? Ya, tentunya di setiap lomba, di semua lomba dimanapun itu pasti ada yang namanya seleksi, entah di acara TV kah, entah dimanapun itu. Dan saya mengikuti seleksi tersebut sehingga saya dapat lolos. Bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti seleksi, dengan yang mana banyak yang Anda lawan-lawanin ketika seleksi tersebut? Apakah perasaan Anda ketika seleksi tersebut? Ketika seleksi tersebut, perasaan saya sangatlah tegang. Dan saya kurang yakin di situ bahwasanya saya akan lolos untuk memenangkan, untuk menjalankan sebuah pidato tersebut, untuk mengikutinya. Saya kurang yakin di situ. Tapi alhamdulillah setelah seleksi tersebut saya lolos dan saya terpilih untuk menjadi utusan. Dan ketika Anda lolos dalam seleksi, bagaimana perasaan Anda ketika lolos dalam seleksi tersebut? Perasaan saya alhamdulillah sedikit senang. Tapi di situ saya mengetahui bahwa semakin kita sukses, semakin jauh perjalanan kita. Jadi di situ masih ada perjalanan, masih jauh perjalanan kita hingga ke hari tersebut. Oh, jadi seperti itu, semakin kita sukses semakin panjang perjalanannya. Ya. Jadi ketika Anda sudah lolos dari seleksi tersebut, gimana persiapan Anda dari habis ketika seleksi tersebut sampai di ujung hari H di lomba pidato 3 bahasa tersebut? Berkaitan dengan persiapan, saya di sana sangat full sekali untuk mempersiapkan hal tersebut. Entah dari waktunya, saya banyak sekali mengorbankan waktu saya untuk membuat sebuah naskah pidato, untuk melatih retorika saya untuk berpidato sehingga saya dapat tampil dalam hari tersebut. Oh, jadi ketika sudah lolos dari seleksi, persiapan Anda itu sangat full ya? Biasanya dari pagi hari, siang, sore, malam. Biasanya pagi untuk dipakai untuk biasanya makan, mandi. Jadi dimakan untuk menjadi latihan. Biasanya siang hari istirahat.
terus diganti menjadi latihan. latihan. Ketika sore hari biasanya dipakai untuk olahraga, tetapi dipakai untuk latihan juga. Begitu juga pada malam hari biasanya dipakai, ya biasanya belajar malam lah, atau menghafal yang lain kali, Al-Quran atau hadis. Kali ini ketika sudah lolos seleksi, fokus untuk menghafalkan persiapan atau naskah teks yang sudah dipersiapkan. Jadi ketika sudah di hari H, tepatnya pada malam hari, lomba pidato 3 bahasa, gimana perasaan Anda ketika sudah puncaknya, sudah Anda udah naik di panggung tersebut? Gimana perasaan Anda dengan begitu banyak penonton yang melihat Anda? Awalnya saya merasa kaku, gugup, dan sangat tidak yakin bahwasanya saya kayaknya nggak bakal menang. Tapi ya saya lihat dengan keadaan suasana, saya bawa enjoy aja, saya bawa tenang akhirnya. Dan ketika itu saya dipanggil, tapi ketika itu nama saya dipanggilnya tidak sesuai dengan nama saya. Tidak sesuai. Gimana panggilannya? Jadi kan nama saya itu Azai Nazar An-Nur. Azai Nazar An-Nur. An-Nur. Tapi saya dipanggilnya di situ Azai Nur Rahman. Kenapa bisa Azai Nur Rahman? Saya juga kurang tahu, MC-nya kurang speak dengan saya. Kurang didata nama Anda itu. Iya. Jadi ketika saya dipanggil Azai Nur Rahman, wah saya kaget dong. Siapa Azai Nur Rahman itu? Tapi tidak ada yang namanya Azai selain saya. Dan akhirnya pun saya maju ke panggung, dan di situ saya merasa tegang karena saya melihat banyak sekali penonton yang melihat kepada saya gitu, entah dari audiens, entah dari para juri. Saya merasa kaku di situ karena penontonnya itu lebih dari 1. Oh, memang ya lebih dari 1 kalau penonton itu, atau bahkan lebih dari 3. Dan di situ saya sangat merasa tegang. Oh, tegang luar biasa, tegang tingkat dewa. Oh, tingkat dewa. Berarti tegangnya itu melebihi dari seleksi kemarin yang Anda ikuti itu. Ya. Berarti tegang itu derajatnya lebih tinggi lagi. Ya, melebihi tegangan listrik. Iya, tegangan listrik. Nah, kemudian di situ saya berkeyakinan bahwa udah dibawa enjoy aja. Kamu lakukan apa yang telah kamu dapatkan dari persiapan tersebut. Nah, dan itu saya mulai. Kemudian saya belak-belakan membacakan sebuah naskah pidato gini, dan alhamdulillah sampai selesai. Ketika Anda sudah selesai dan Anda sudah tampil maksimal pada malam hari itu, apakah perasaan Anda ketika sudah tampil maksimal pada malam hari itu? Perasaan saya setelah tampil itu agak lumayan lega, karena saya merasa sudah mengeluarkan apa yang telah saya dapatkan gitu. Jadi udah biasa aja. Tapi di situ saya agak kurang yakin bahwa saya akan menang apa enggak. Dan ketika musuh yang berlawanan dengan saya itu maju, ada sebuah kesalahan yang dia lakukan gitu, yaitu dari segi pengucapannya itu agak kaku dikit. Jadi saya di situ saya yakin bahwa saya akan menang karena dia ini agak salah dikit gitu. Oh, dari Anda melihat musuh Anda tersebut, ketika Anda melihat musuh Anda salah dalam pengucapan, di situ Anda sudah yakin bakal Anda memenangi juara tersebut. Iya, saya yakin banget. Jadi ketika Anda sudah berpikir untuk dapat memenangkan pada lomba tersebut, apa jadi tujuan Anda itu untuk mengikuti lomba pidato 3 bahasa tersebut itu apa sih? Tujuannya adalah saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, dan saya untuk mengasah sebuah public speaking atau pengucapan di depan orang-orang banyak, di depan umum, sehingga ketika nanti di luar sana saya tidak kaku lagi, saya tidak malu lagi untuk berbicara di depan orang-orang. Jadi tujuan Anda untuk mengikuti lomba pidato 3 bahasa tersebut, tujuannya salah satunya agar dapat berbicara di depan umum, public speaking, ya yang biasa dibicarakan ya di depan umum yang banyak penontonnya gitulah, yang pastinya lebih dari 1. Jadi ketika Anda sudah menjuarai dan tujuan Anda sudah Anda keluarkan, ini sudah itu, apa motivasi Anda ketika
bisa sampai dapat mengikuti lomba pidato 13 tersebut? Motivasi saya adalah untuk membahagiakan, saya harus bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Serta ada sebuah pepatah mengatakan bahwasanya manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi kita harus sungguh-sungguh, kita harus mengorbankan seluruh jiwa dan raga kita untuk mendapatkan sebuah hal tersebut. Begitupun ada kata guru saya mengatakan, bahwasanya barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang memaksakan diri untuk bisa dan berusaha, maka mustahil ia tak akan berhasil. Jadi motivasi Anda tersebut seperti itu, dari barang siapa yang memaksakan diri untuk berusaha atau bisa, maka mustahil baginya untuk tak akan berhasil. Jadi seperti itu. Ketika ada perlombaan, kita harus yang namanya berjuang dan berusaha serta tawakal. Jadi intinya dari cerita yang sudah dialami oleh saudara Azai dalam perlombaan tersebut, ia adalah salah satunya sebuah berusaha, perjuangan dan tawakal. Karena kita jikalau berjuang, Allah akan melihat hambanya perjuangan tersebut sehingga dia akan menghasilkan hasil yang terbaik. Begitupun berusaha. Jikalau sudah berusaha, ada sebuah pepatah kata yang mengatakan usaha itu tidak pernah menghasilkan, tidak pernah mengecewakan hasil. Dan begitu juga tawakal. Kita harus bertawakal kepada Allah. Dan yang intinya dari 3 tersebut dalam perlombaan pidato 3 bahasa itu harus 3: berjuang, berusaha, bertawakal. Jadi itu saja dalam video kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau susunan kalimatnya kurang disusun, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat kita berdua bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.